Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini, saya ingin membahas sisa 2 pertandingan dari babak perempat final Euro 2020. Pertandingan pertama antara Republik Ceko versus Denmark, pertandingan kedua antara Inggris versus Ukraina. Kita tahu sudah ada 2 tim yang berhasil lolos ke babak semifinal, Italia dan juga Spanyol. Berarti akan ada sebuah big match yang tersaji di semifinal pertama Euro 2020, yaitu Italia versus Spanyol. Saya memang tidak punya waktu untuk membuat konten review dari pertandingan antara Italia versus Belgia dan juga Swiss versus Spanyol karena waktu saya terbatas hari ini. Maka itu di konten ini saya hanya ingin memberikan analisa dan juga prediksi dari sisa 2 pertandingan babak perempat final Euro 2020. Namun nanti saya akan membuat satu konten khusus untuk memberikan review dari 4 pertandingan babak perempat final Euro 2020. Jadi saya ingin dulu membahas pertandingan pertama, yaitu Republik Ceko versus Denmark. Saya perlu juga memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman tentang materi pemain dari kedua tim dan juga bagaimana sih caranya kedua tim ini bermain untuk bisa melumpuhkan lawan-lawan mereka. Yang pertama, kita tahu bahwa Denmark lolos at the last moment dari grup mereka setelah mereka bisa mengalahkan Rusia dengan skor telak. Padahal mereka kehilangan Eriksen, salah satu pemain terbaik mereka. Namun ternyata ada beberapa pemain yang bisa muncul sebagai leader di tim ini. Saya melihat bahwa salah satunya adalah Simon Kjaer, selain juga penjaga gawang mereka Kasper Schmeichel, ditambah juga pemain mereka yang berada di lini tengah, yaitu Højbjerg. Ini 3 pemain yang tangguh di Denmark. Mereka punya penyerang yang muda, Kasper Dolberg, yang pergerakannya Spartan. Artinya pemain ini tidak pernah tinggal diam di satu posisi, walaupun dia ditempatkan sebagai striker tunggal di depan, didukung oleh 2 gelandang serang yang sebetulnya punya juga kemampuan untuk mencetak gol, Damsgaard dan juga Braithwaite. Kita tahu Braithwaite akhirnya bisa mencetak gol lawan Wales, artinya tentu dia akan lebih bersemangat di pertandingan ini. Namun inti kekuatan dari Denmark ini sebetulnya berada di kedua wingback mereka. Denmark ini kan mengandalkan formasi 3-4-2-1. Berarti mereka akan mengandalkan 2 wingback dalam urusan menyerang dan tentunya bertahan untuk mengcover jika ada counter attack yang terjadi dari tim lawan. Mæhle dan juga kemungkinan besar Daniel Wass yang bisa turun di match ini akan menjadi tumpuan atau starting point of attack dari Denmark di pertandingan ini seperti biasa yang mereka lakukan. Sedangkan dari Republik Ceko, mereka bisa menumbangkan Belanda, teman-teman. Yang menurut saya juga sebetulnya bukan merupakan kejutan, karena pernah saya jelaskan bahwa Belanda ini dipenuhi oleh beberapa pemain muda yang justru tidak bisa bermain dengan tenang dalam sebuah pertandingan babak knockout major event seperti Euro 2020. Sebetulnya Ceko tuh dalam permainan di babak pertama dan juga sebelum Belanda mendapatkan kartu merah, De Ligt yang mendapatkan kartu merah, sebetulnya para pemain Ceko itu tidak berani menyerang ke pertahanan Belanda. Mereka menunggu, mencari celah. Tapi pada saat ada pemain yang bermain di sektor pertahanan itu mendapat kartu merah, maka perlahan-lahan para pemain Ceko berani membangun serangan. Walaupun para pemain Ceko juga tidak berani keluar menyerang all out karena Belanda masih memegang kendali permainan. Tapi efektivitas dari para pemain Ceko itu adalah untuk menumpuk para pemain di tengah dan secara tiba-tiba melakukan serangan. Jadi serangan dari Ceko ini bervariasi, teman-teman. Mereka bisa menyerang dari kedua sektor wing di mana ada Ševčík dan juga Masopust, di mana mereka sering terlibat aktif dalam sebuah proses counter. Dan juga jangan lupa mereka punya Patrick Schick. Ini pemain yang sudah mencetak 4 gol. Kita tahu sebelumnya kita tidak begitu familiar tentunya dengan Patrick Schick. Dia pernah bermain di Roma, kemudian bermain di Leverkusen, tapi dia telah mencetak 4 gol dan ini adalah penyerang yang haus gol. Dapat saja peluang di dalam kotak penalti, kemungkinan besar dia akan bisa mencetak gol. Inggris saja susah payah mengalahkan Ceko. Menurut saya Inggris beruntung bisa mencetak gol lawan Ceko karena mereka bermain dengan disiplin untuk mengawal pertahanan mereka. Dan mereka mengandalkan 4 pemain di pertahanan. Artinya ada 2 fullback. Ada juga 2 pemain yang bermain di wing yang akan juga aktif bertahan. Jadi tidak akan mudah untuk membongkar pertahanan dari Republik Ceko. Sebetulnya sih di atas kertas ini Denmark yang diunggulkan. Tapi saya memilih Republik Ceko yang bisa lolos ke babak semifinal. Saya pikir bahwa form Republik Ceko ini sekarang sedang bagus-bagusnya. Mereka bisa menumbangkan Belanda, yang menurut saya itu bukan merupakan sebuah keberuntungan, tapi karena permainan taktis dari mereka. Dan saya pikir bahwa Republik Ceko punya peluang yang lebih besar untuk lolos ke babak semifinal. Saya memberikan persentase 55%
bagi Republik Ceko dan 45% bagi Denmark. Kita bisa perhatikan dan cermati bahwa para pemain Inggris ini sangat berhati-hati untuk membangun serangan. Tentu mereka khawatir jangan sampai bola bisa direbut oleh para pemain tim lawan yang bisa nanti melakukan sebuah proses counter attack. Karena sebagai tim tuan rumah tentu Inggris lah yang akan memegang kendali permainan. Dan itu terlihat dari pertandingan pertama Inggris lawan Kroasia. Cukup sulit juga bagi para pemain Inggris untuk menciptakan peluang. Ya karena lawan yang mereka hadapi ini lebih sering mengandalkan pertahanan mereka dalam memblok serangan-serangan yang coba dibangun oleh para pemain Inggris. Jerman saja tidak berani keluar menyerang lawan Inggris. Mereka coba untuk mengandalkan fast break, tapi tidak berhasil karena kepintaran dari Southgate yang merubah formasi Inggris mengandalkan 3 center back dan memainkan 2 wing back untuk mengantisipasi fast break yang coba dilakukan oleh 2 wing back dari Jerman. Jadi cukup berhasil ya pergantian formasi dari Southgate dan juga di mana dia melakukan pergantian pemain yang justru berefek positif saat Grealish juga masuk sebagai pemain pengganti. Dia terlibat secara tidak langsung di first goal dan dia juga memberikan assist ke second goal yang dicetak oleh Harry Kane. What about Ukraina? Ini tim yang menurut saya memang tidak diperhitungkan, tapi jangan remehkan tim ini. Saya katakan itu juga pada saat di babak per-8 final Swedia akan berhadapan dengan Ukraina, bahwa Ukraina ini adalah tim yang mengandalkan disiplin dalam permainan. Artinya mereka tidak akan mau keluar dari posisi mereka, apalagi kali ini melawan tim tuan rumah. Dan mereka punya pemain-pemain yang sudah memahami karakternya satu sama lainnya, karena mayoritas pemain ini berasal dari liga domestik mereka. Jika tidak dari Dinamo Kiev, maka dari Shakhtar Donetsk. Meskipun ada beberapa pemain juga yang bermain di luar negara mereka seperti Zinchenko, ya kan, kemudian ada juga siapa ini, Malinovsky, ya kan, ini kan adalah pemain-pemain yang mereka andalkan yang bermain di luar negara mereka, selain juga Yarmolenko yang bermain di West Ham. Tapi kedisiplinan dari para pemain ini yang menyulitkan para pemain dari tim-tim lawan untuk bisa membongkar pertahanan mereka. Belanda melakukannya, tapi ternyata Ukraina bisa membalas. Kenapa? Ya karena itu. Ya, Ukraina tidak akan keluar menyerang kecuali mereka kemasukan gol atau mungkin pada saat mereka bisa merancang sebuah proses counter yang memang efektif. Jadi ini juga menurut saya adalah pertandingan yang ketat. Ukraina punya semangat dan mereka tentu punya determinasi para pemainnya untuk membuat sejarah dengan menumbangkan Inggris. Sedangkan bagi para pemain Inggris, setelah menang lawan Jerman, ya seharusnya mereka lebih percaya diri kan. Setelah 55 tahun baru mereka bisa mengalahkan Jerman di fase knockout di sebuah major turnamen. But it will not be easy for Inggris. Saya pikir bahwa Southgate akan kembali menerapkan 4 back di belakang, 3 di gelandang, 3 pemain di sektor gelandang dan 3 pemain di depan. Saya berharap bahwa Grealish bisa bermain di awal, jika tidak mungkin Mason Mount, karena mengandalkan kecepatan dari Mason Mount atau juga dari Grealish akan cukup bermanfaat karena memang mereka akan menghadapi tembok pertahanan dari Ukraina. Bagaimana prediksi dari pertandingan ini? Menurut saya Inggris akan bisa meraih kemenangan, tapi dengan bersusah payah. Saya memberikan persentase 55% bagi Inggris dan 45% bagi Ukraina. Silakan bagi teman-teman yang punya analisa yang berbeda dan juga pilihan yang berbeda bisa memberikan komentar kalian di kolom komen di bawah konten ini. Dan seperti yang biasa saya tegaskan, bahwa saya memberikan prediksi dengan analisa yang masuk akal. Jadi walaupun saya salah, it's not a problem. Jika saya benar, ya bagus-bagus saja. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini. Stay safe, stay healthy, stay fit, and stay positive. No hate, only football. Salam sepak bola.